Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana manjagahon ati-ati dohot pikiran munu, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di saat kita memasuki minggu ketiga sesudah Trinitatis. Diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasalnya yang ketiga, mulai dari ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan di atas judul, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Olat nido saatna marendemaita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pernah ada seorang penulis dalam majalah Kristen, dia menorehkan kata-kata begini. Dalam membangun sebuah keluarga, Allah tidak menentukan harus dari seorang majelis, seorang dari pendeta, ataupun dari seorang misionaris. Tetapi setiap orang sekalipun dalam profesi yang berbeda, Allah berharap agar semua umat ciptaannya dapat memberi kontribusi dalam membangun keluarga, termasuk dengan inovasi-inovasi yang baru. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, setiap umat dalam konteks kekeluargaan diumpamakan seperti segitiga sama sisi. Yaitu adanya suami, adanya istri, adanya anak-anak yang harus sama-sama punya tanggung jawab. Dalam sisi sama siku atau sisi sama sudut, maka kita akan melihat pembagian dalam bagian-bagiannya antara lain. Sisi pertama, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Secara umum kita mengerti apa yang dimaksud dengan partner, yaitu dua pihak atau dua pribadi berbeda, tetapi bekerja sama karena saling membutuhkan atau saling melengkapi. Ada juga pengertian lain, yaitu mitra atau pasangan bermain. Apakah itu dalam bidang usaha maupun membangun. Jadi bicara tentang partner, mitra atau pasangan itu berarti seimbang. Tidak ada di sana yang lebih tinggi atau rendah. Tidak ada yang lebih populer atau yang tidak diperhitungkan. Karenanya sekalipun Rasul Paulus berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu, itu bukan berarti bahwa istri di bawah derajat suami. Tetapi yang dimaksud adalah sebagaimana Tuhan Yesus dalam melakukan tugas pelayanannya demi keselamatan manusia. Dia yang adalah raja di atas segala raja.
namun mengosongkan dirinya bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dalam tugas pengorbanan Kristus itu kita tidak menemukan di sana unsur paksaan, tetapi dengan penuh sukarela dan kasih. Demikianlah maksud dari kata tunduk itu. Tunduk, sekali lagi, ada di sana kelihatan pengorbanan secara sukarela. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sisi yang kedua yaitu, hai suami-suami, kasihilah istrimu, sebagaimana istri tunduk kepada suami, maka suami harus mengasihi istrinya. Suami tidak berhak atau berkuasa mutlak terhadap istri. Kalau kita mengamati kata kasihilah, justru hal ini menuntut suatu pengorbanan yang sangat mahal, pengorbanan yang sangat berat, dan tetapi harus dilakukan. Makanya dalam hal ini Paulus menyejajarkan kasih yang dituntut itu dengan agape, yaitu pesta kasih atau perbuatan baik yang tertinggi, tetapi tidak menuntut imbalan. Jadi bila ada suami yang melakukan pekerjaan berat demi kebutuhan istrinya, hal itu bukanlah supaya disajikan secangkir kopi. Bukan supaya pagi-pagi sebelum berangkat kerja disediakan sarapan. Tetapi semuanya adalah karena tanggung jawabnya dalam mengasihi istrinya. Suami yang mengasihi istri harus rela mengorbankan seluruh eksistensinya. Bahkan harus menjadi pembela dalam artian berani mati demi istri. Apakah itu sungguh dipahami oleh para kaum bapa? Bahwa seorang suami harus menjadi pembela dalam arti berani mati demi istri. Seandainya ada penjahat yang mengganggu istri seseorang, si suami harus berani bertindak dan berkata, langkahi dulu mayatku, baru kamu boleh bertindak sama istriku. Nah, perhatikanlah betapa besar pengorbanan seorang suami terhadap istrinya. Sebagaimana istri tunduk sama suami dalam bentuk pengorbanan. Tunduk dalam arti ada di sana ditemukan pengorbanan. Jadi sebagaimana partner, mitra, pasangan dituntut pengorbanan yang tulus, demikianlah antara istri dengan suami. Pada abad pertama, khususnya agama Yahudi, suami dipandang sebagai tuan atau pemilik. Sehingga sering memberlakukan istri tidak adil, bertindak hanya untuk kepentingan sendiri. Contohnya, suami boleh punya istri lebih dari satu. Sementara istri hanya boleh punya satu orang laki-laki. Itu kan tidak adil. Kalau suami boleh punya istri lebih dari satu, maka istri juga boleh punya suami lebih dari satu. Itu baru adil. Itulah keseimbangan itu. Itulah partner, mitra, dan pasangan itu. Oleh karenanya, suami adalah punya tanggung jawab yang besar. Seorang suami harus mengasihi istri adalah apabila berpolakan kasih Yesus Kristus. Jadi itu konteks ukuran kasih seorang suami kepada istri adalah bila berpolakan, bila mengikuti kasih Yesus Kristus yang sudah nyata bagi manusia. Sisi yang ketiga yang kita mau lihat adalah jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu, hai anak-anak, tunduklah kepada orang tuamu. Patuhilah orang tuamu dalam segala hal. Ya.
Jadi baik istri harus tunduk, suami harus mengasihi, anak-anak juga harus patuh kepada orang tua. Tentu hal ini tidak terlepas dari hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak adalah berkat khusus dari Tuhan. Mereka juga adalah buah kasih. Mereka harus menghormati orang tua, karena orang tua adalah segalanya bagi mereka, hingga anak-anak itu mengerti bahwa orang tua adalah karunia Allah. Orang tualah yang bertanggung jawab terhadap anak, baik yang berhubungan dengan hidup kekal dan hidup sehari-hari. Ingat apa yang disampaikan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Orang tua harus mengajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anaknya bahwa Allah adalah Esa dan kasih. Jadi dalam membangun keluarga bahagia harus menyadari bahwa baik itu rumah, baik itu keluarga adalah tempat pemupukan dan pelatihan dalam menciptakan hubungan yang baik. Ya, sekali lagi, menciptakan hubungan yang baik itu adalah di tengah-tengah keluarga. Pentingnya adalah rumah sendiri. Bukan di restoran ketika kita makan yang enak-enak. Bukan di tempat rekreasi yang indah-indah. Tetapi adalah di rumah, adalah tempat pemupukan untuk membangun keluarga yang berbahagia, menciptakan hubungan yang baik. Kedua, orang tua memegang peranan penting dalam mencapai tujuan yang baik. Rumah tangga itu ibarat pohon atau tanaman, harus dibersihkan, harus dipupuk, harus juga disiram agar bertahan dan kelak menunjukkan kebaikan ataupun keindahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengutip sedikit dari apa yang disampaikan oleh seorang Batak, ya. Kebetulan marganya Siregar. Dia berkata begini, rumah tangga tidak cukup hanya dengan harta. Rumah tangga tidak cukup hanya dengan tahta. Dan rumah tangga tidak cukup hanya dengan tampang. Tetapi sangat dibutuhkan kasih sayang, iman yang kuat. Rumah tangga itu ibarat kapal laut, katanya. Ada yang kapalnya bagus, ada yang kapalnya kuat, ada kapalnya yang gagah, bahkan bekal di dalamnya banyak dan dijamin tidak akan berkekurangan. Tetapi karena di dalamnya tidak ada punya kasih sayang, maka yang terjadi adalah saling menghancurkan. Dan siapa yang menjadi korban? Ya, penumpang. Siapa penumpang itu? Itulah anak. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa harta menjadikan rumah tangga bahagia. Ketika sudah punya harta, barengilah dengan saling mengasihi dan juga beribadah kepada Tuhan. Kalau doa dapat mengubah segalanya, ya. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Kalau doa dapat mengubah segala sesuatu atau segalanya, maka kasih akan melebihi segala-galanya. Makanya setiap orang tua harus memahami bahwa dia itu adalah punya andil yang paling besar. Setiap gerak-gerak kita, gerak-gerik kita sebagai suami maupun istri akan menjadi bagian yang sangat penting bagi anak-anak kita. Mereka akan mencontoh apa yang kita lakukan di rumah. Kalau suami istri suka ribut, berantem, anak-anak juga akan seperti itu. Kalau suami istri suka berbohong, maka anak-anak juga akan seperti itu.
Seorang ahli pendidikan bernama John Locke berkata begini, anak itu adalah ibarat selembar kertas putih. Bukan hanya putih, tetapi bersih. Dia katakan demikian. Anak itu lahir seperti selembar kertas putih dan bersih. Apabila kita menggoreskan di sana warna yang hitam, maka yang kelihatan adalah hitam. Dan apabila kita menggoreskan warna kuning, maka yang kelihatan di sana juga adalah warna yang kuning. Jadi, orang tua adalah seorang imam yang pantas untuk diikuti. Orang tua adalah seorang panutan yang benar-benar memiliki tanggung jawab supaya anaknya kelak berbuat sama seperti dia. Jadilah suami istri, anak yang memiliki sifat dan jiwa pembangun, sehingga melalui tindakan kita semakin banyak orang yang berbuat baik. Amin. Marende Mahita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, berkat-Mu yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur jika pada hari ini, dalam hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini, kembali kami boleh bersama-sama bersekutu melalui ibadah online. Sekalipun suasana belum bersahabat bagi kami, tapi kami yakin Tuhan bahwa ada saatnya nanti kami akan kembali boleh berkumpul bersama di dalam rumah Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman Tuhan dalam hati maupun pikiran kami. Jadikan kami pelaku-pelaku yang setia, supaya kami boleh menunjukkan bahwa keluarga kami itu adalah tiga sisi yang sama, punya tanggung jawab bersama, saling menopang dan saling membangun, sehingga terciptalah keluarga bahagia. Tuhan mengetahui akan keberadaan jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mungkin ada yang terhalang tidak bisa dapat mengikuti ibadah online karena suasana atau sikon yang tidak sesuai. Kami berdoa bagi mereka, Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati, agar saudara-saudara kami juga masih boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan kepada seluruh aparat pemerintah kami, sehingga ketika mereka berjuang untuk memutus rantai virus corona, semua boleh terlaksana demi kebaikan dan kesehatan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah satu sama lain, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa kekal selamanya, ampuni dosa dan salah kami, dan dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.